Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ansori selaku Ketua Kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang Pancasila dan berbagai ideologi bangsa Asia Tenggara. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota Kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Ansori. Yang kedua ada Dinda Lestari Pandiah. Yang ketiga ada Malika Saidina Aziza Hakim. Yang keempat Siti Azra Khairia Lubis. Yang kelima Hera Oktavia Saputri. Yang keenam Fadila Nahdah. Dan yang ketujuh Vicky Albar Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Saidina Aziza Hakim dengan NPM 2108260 dari kelas B kelompok 9 Pancasila. Kelompok saya sendiri membahas tentang Pancasila dan berbagai ideologi bangsa Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, di Asia Tenggara sendiri terdapat 11 negara. Salah satunya adalah Indonesia. Di sini saya akan membahas ideologi negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki ideologi bangsa yaitu Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional, sebagai pedoman hidup dan alat pemersatu bangsa. Yang pertama, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dapat diartikan bahwa kelima sila Pancasila sangat berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam yang diakui oleh negara Indonesia. Ada 4 norma yang diakui, yaitu norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat atau kebudayaan. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Dapat diartikan bahwa seluruh Pancasila yang ada, seluruh 5 sila yang ada di dalam Pancasila berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pancasila juga berhubungan terhadap semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Inilah yang dinamakan mengapa Pancasila disebut sebagai sarana pemersatu masyarakat atau sarana pemersatu bangsa. Karena ketika terjadinya perbedaan, kita harus tetap menghargai, harus tetap bersatu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah Malaysia. Yang pertama, bentuk negara. Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan ibu kota Kuala Lumpur, terletak di semenanjung Malaka serta sebagian Kalimantan Utara. Luas wilayahnya sekitar 333.647 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 18.239. Mayoritas penduduknya adalah Muslim 53%, dengan Cina presentasi 35% dan India 10%. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, dengan agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi. Kemudian sistem pemerintahan negara Malaysia. Bentuk pemerintahan negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi atau monarki konstitusional, yaitu menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi, monarki absolut. Atau dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan demokrasi berparlimen. Demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa, yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, dan demokrasi berparlimen adalah perwakilan di mana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan raya. Artinya, pelembagaan kemerdekaan 1957 mengekalkan kedaulatan Raja-Raja Melayu.
Kemudian pemerintahan Singapura. Bagaimana sih pemerintahan di Singapura? Di Singapura menganut pemerintahan sistem republik parlementer atau parliamentary system dengan pemerintahan unikameral dan kepala negara diduduki oleh presiden, sedangkan kepala pemerintah dijalankan oleh perdana menteri, di mana seluruh menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Presiden hanya sebagai wujud simbolis, sedangkan kekuasaan berada di tangan Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri memegang kedudukan mayoritas di parlemen. Kabinet pemerintahan dipresentasikan oleh tingkat mayoritas atau majority of parliament. Dapat kita ketahui bahwa pemerintahan Singapura memiliki kebijakan yang mana pemerintahannya lebih mengedepankan dan mendukung program pendidikan yang berbasis sains, di mana teknologi serta vokasi hal tersebut dimasukkan guna mendukung upaya pembangunan pemerintah agar terciptanya tenaga yang ahli dan terpendidik. Kemudian karena dengan adanya sumber daya yang berkualitas, maka akan tercipta pula teknokrat yang andal untuk kebutuhan manufaktur, yang fungsinya dapat mengembangkan dan memajukan negara itu sendiri. Kemudian adanya sistem luar, di mana sistem British juga mempengaruhi sistem yudisial di Singapura, di mana ada pengadilan tertinggi yang dibagi ke dalam High Court, Court of Appeal, dan Court of Appeal, Criminal Appeal. Dengan dalam bidang politik, Singapura dikuasai oleh sebuah partai mayoritas yang disebut dengan Partai Aksi Rakyat atau PAR, di mana peran partai PAR ini sangat dominan di Singapura karena hampir menguasai seluruh bagian dari parlemen di pemerintahan Singapura. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Thailand. Di Thailand sejak tahun 1932, Thailand menjadi negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, di mana raja tidak terlibat dalam politik praktis namun menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif atau parlemen, eksekutif atau perdana menteri dan kabinet, dan yudikatif atau badan peradilan. Demokrasi Thailand terus mengalami pasang surut. Sejumlah krisis politik telah terjadi yang dipicu dari perbedaan pandangan dan ideologi di antara kelompok masyarakat Thailand dan mengawal keutuhan bangsa di abad ke-21. Kemudian adanya sistem kerajaan di Thailand. Sistem kerajaan di Thailand dinamakan Lese-Majesté Law, di mana Lese-Majesté Law ini adalah bagian dari KUHP Thailand yang ditunjuk untuk melindungi hak atau reputasi raja, ratu, keturunan atau wali raja. Kerajaan Thailand mempunyai sistem hukum yang berdasar pada civil law system. Namun demikian, dalam perkembangannya, sistem hukum tersebut juga dipengaruhi oleh tradisi common law yang terlihat pada penggunaan putusan Mahkamah Agung. Negara Filipina sendiri mendeklarasikan ideologi mereka adalah ideologi demokrasi, yang artiannya memiliki bentuk pemerintahan, di mana bentuk pemerintahan negara Filipina adalah republik, yang artiannya mereka memiliki kepala negara, yaitu yang disebut dengan presiden dan lembaga-lembaga lainnya yang membantu presiden, yang dimana presiden ini akan dipilih oleh rakyatnya. Rakyat memiliki kesempatan untuk memilih presiden setiap 5 tahun sekali. Dan lembaga-lembaga yang membantu presiden ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selanjutnya ada negara Timor Leste. Negara Timor Leste ini juga menganut ideologi demokrasi, yang dimana ideologi ini dibuat karena adanya faktor dari Australia dan Amerika, dimana kemerdekaan Timor Leste ini dibantu oleh Australia dan Amerika, jadi mereka harus mengikut dari Australia dan Amerika. Nah, sama seperti negara Filipina yang menganut ideologi demokrasi, yang artinya dia mempunyai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu presiden yang dipilih oleh rakyatnya, yang rakyatnya memiliki kesempatan untuk memilih presiden setiap 5 tahun sekali, di mana presiden ini juga memiliki lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial, dan juga perdana menteri. Lalu karena Filipina dan Timor Leste sama, yaitu menganut ideologi demokrasi. Apa itu sebenarnya ideologi demokrasi? Ideologi demokrasi itu adalah rakyatnya bebas memilih, tidak ada paksaan,
dia bebas menilai apa yang ingin dipilih mereka, rakyat itu, dan rakyat itu dapat berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembuatan hukum ataupun pengembangan hukum. Yang selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini memiliki ideologi yaitu Melayu Islam Beraja atau MIB, di mana ideologi negara Brunei Darussalam ini dapat dilihat dari teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam pada tanggal 1 Januari 1984 yang dibacakan oleh Sultan Haji Hasanul Bolkiah, yaitu negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat, dan demokratik. Bersindihkan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. MIB yang merupakan ideologi negara ini memiliki 3 landasan pokok, yaitu Melayu, Islam, dan beraja, yang ketiganya memiliki penafsiran masing-masing. Tak terhindarkan bahwa ketiga komponen yang sama, Melayu, Islam, dan monarki, MIB, telah dominan dalam membentuk budaya, praktik, dan identitas diri Brunei selama berabad-abad. Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menjalankan Islam sebagai dasar negara, rakyat Brunei hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Tak terkecuali bagi mereka yang non-muslim. Jadi di sana Brunei yang non-muslim dan yang muslim hidup rukun, walaupun landasannya adalah Islam, landasan negaranya. Brunei telah mampu membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya ajaran yang sempurna, rahmatan lil alamin, dan sudah seharusnya dijadikan ideologi negara. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan negara di Asia Tenggara dengan bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Ideologi komunis masih digunakan di Vietnam, khususnya dalam bidang politik. Republik Sosialis Vietnam masih dikuasai oleh satu partai tunggal hingga kini. Namun, Partai Komunis Vietnam telah melakukan reformasi sejak 1986 dengan meliberalisasi sektor ekonomi tertentu, yakni dengan membuka pintu bisnis bagi investor asing. Mengikuti langkah Cina, komunisme di Vietnam selalu menjadi yang diprioritaskan, hasil dari nasionalisme Marxisme. Dengan pengertian itu memiliki kepentingan instrumental, bukan pelengkap di Vietnam. Meski konstitusi Vietnam yang kini berlaku sudah merupakan reformasi pasca keruntuhan komunisme di Eropa Timur, bahkan terakhir mengalami perubahan lagi pada 2001, tetapi corak sosialis komunis tetap dipertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heroktavia Saputri dengan NPM 2108260099. Saya dari kelompok 9. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara Laos. Bentuk pemerintahan negara Laos adalah Republik Komunis yang menganut sistem partai tunggal, yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau PRRL. Dengan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos. Yang pertama, ideologi komunisme secara politik. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintahan berupa presiden yang bernama Komali Sayason dan dibantu oleh Perdana Menteri Boson Bohafah. Jika dilihat dari sudut pandang geografik politik, letak wilayah Laos yang tidak memiliki wilayah laut dan pantai dikenal dengan kawasan landlocked. Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan dari segi pertahanan dan keamanan, khususnya dari serangan atau invasi bangsa lain. Yang kedua, ideologi kapitalisme dalam segi ekonomi. Untuk meningkatkan beberapa zona ekonomi, Laos menetapkan beberapa zona ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional, dan meningkatkan kerjasama regional. Nah, mata pencaharian utama penduduk Laos adalah sektor pertanian. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideologi negara Kamboja.
Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Negara ini dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Kamboja memiliki 5 pemerintahan lokal dengan ibu kota Phnom Penh. Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953 sebagai daerah dari koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada tahun 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Lestari Pandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka sejak tahun 1948. Pemerintahan Myanmar di bawah pimpinan UNU menerapkan sistem demokrasi parlementer yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun pada tanggal 2 Maret 1962 terjadi kudeta terhadap pemerintahan sipil UNU yang dilakukan pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kudeta tersebut dilatar belakangi kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan masalah dalam negeri. Sebelumnya, pihak militer telah memberikan ultimatum selama 2 tahun kepada pemerintah sipil terkait penyelesaian masalah di Myanmar. Keberhasilan kudeta oleh militer kemudian menjadi awal pemerintahan militer di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011. Lalu ada di sini referensi dari kami. Sekian itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.